Satu lagi. Jus berapa lagi? Jus 31. Kalau ada halaman berapa itu? Ya, baik. Kalau itu saya tanya sekarang ya. Jus 30 halaman berapa? $582, ya kan? Jus 1 Dua. Kenapa 2 bukan 1? Fatihah. Ditambah 2 ya? Iya. Coba dibuktikan, rumus saya dibuktikan. Jus 1 kan? 1 kurangi 1? 0. Kali 20? 0. Tambah 2? 2. Ya kenapa dari halaman 2 ya? Kenapa nggak dari halaman 1 gitu? Karena halaman satunya adalah Al-Fatihah. Nah, ini nggak bisa tuh kalau nggak punya cara penyederhanaan. Paham maksudnya? Dan ingat, puncak kecerdasan itu di sini ada. Iya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan kesederhanaan. Coba, kita pernah diterpa 2 tahun namanya pandemi. Kita nggak bisa ketemu sama murid. Tapi hadir orang cerdas, bisa diselesaikan caranya buat mediumnya, Zoom, Google Meet, dan sebangsaning lah gitu kan. Itu kan sebagai jembatan yang mempertemukan antara kita dengan murid-murid, walaupun ya guru-guru, murid-murid ya. Tapi itu kan sebuah upaya untuk menyederhanakan itu kan, gitu. Dan hari ini banyak orang tua juga bahkan sudah ketergantungan dengan teknologi itu. Dulu kami ngajar ngaji itu datang Bu, dan dulu saya tuh sering berkelakar gini ya dengan teman-teman gitu ya. Antum ini gimana sih bilang gitu kan ya? Saya ngajar di tetangga antum ngajar di tetangga saya. Kenapa kan tukeran aja gitu? Tukeran, itu yang tetangga antum yang ngajar, yang tetangga saya itu biar saya ngajar gitu loh. Kenapa tetangga saya ngajar belajarnya sama antum yang jauh dari Cimahi? Orang Cimahi, saya tinggalnya di Ciputra tuh, di Cigadung sana, Karadago ya kan. Saya punya teman di sini di Cimahi, di jalan pesantren. Dia ngajar ke Cigadung, saya ngajar ke jalan pesantren coba. Kenapa nggak tukeran aja gitu ya? Halo? Ya. Terus kenapa ngomongin sini ya? Dari mana tadi mulainya? Puncak kecerdasan itu adalah kesederhanaan. Jadi orang yang nggak sederhana itu adalah orang yang tidak punya kecerdasan. Loh iya, orang gini. Antum lihat calon presiden, ada orang yang bisa menyederhanakan, tapi ada orang yang sederhana dalam bicara, karena nggak ada isinya. Bahaya tak? Loh mana ada? Ibu guru jam 9 itu masih bisa digangguin nggak sama muridnya? Masih bisa. Saya itu pengajar, ngajar ngaji aja, ngajar ngaji, bukan ngajar tentang bagaimana membangun negara ini. Saya bisa sampai jam 1 malam. Bahkan para asatid itu jadi mubalik gitu. Bahkan jam 1 saya baru naik panggung. Lah ada orang yang aku mau jadi pemimpin negeri ini, belum jam 9 aja, nanti kalau ada tanya jawab entar aja dah, saya mau pulang pengen segera tidur. Anak mami menjadi calon pemimpin negeri ini. Sudah, bukan tulisan kita. Puncak kecerdasan ada pada kesederhanaan. Ya begitulah kalau ada jalur cepat tuh. Karena ada kereta cepat soalnya, wush, gitu ya. Jadi sekarang untuk jadi pemimpin negeri ini juga wush, gitu ya, bisa cepat. Next. Ini kita nggak lagi kampanye kan? Ya. Iya, ada masalah. Oke, harus. Yang keduanya adalah unik. Apa itu unik? Beda. Ada pembeda, ya kan? Ada pembeda. Kira-kira kalau saya tanya nih, waktu kita dulu belajar dari SD, SMP, SMA, coba bayangkan guru-guru kita yang mengajar kita. Bayangkan wajah mereka. Oke, SMA dulu deh, SMA dulu.
Ya, bayangkan wajah guru-guru SMA kita. Mungkin jawabannya ada 3. Ada yang masih jelas gitu kan ya, wajahnya masih kebayang gitu kan ya, raut mukanya masih kebayang, senyumnya masih kebayang gitu kan. Tapi ada juga yang sudah mulai sama-sama gitu, remang-remang gitu kan. Tapi ada juga yang udah gak kebayang sama sekali gitu kan. Disebutin Pak Udin, ini jawabannya Pak Udin yang mananya, tak bayang. Bener gak kira-kira? Ya. Apa yang menyebabkan itu Pak? Kenapa ada guru yang jelas banget, ada guru yang sudah mulai remang-remang, ada guru yang bahkan kita udah gak ingat sama sekali. Mungkin anak-anak kita juga akan begitu sama kita nanti. Tapi apa penyebabnya kira-kira? Kurang berkesan. Walaupun ada juga yang ingat tuh karena galaknya gitu, ada juga gitu kan. Ya karena kekhasannya apa? Dianggap sekian banyak guru yang paling ingat itu. Ya keunikannya di situ, ya. Tapi sayangnya yang diingat itu bukan kebaikannya. Tapi Kekilerannya. saya berarti kalau lulus 99 SMA ya, sampai sekarang tuh udah berapa puluh tahun berarti? 99 ke 23 ya? 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun kami udah lulus dari SMA, dan guru itu pun juga sudah pensiun lama. Kalau ketemu reunian dengan teman-teman, mesti yang diomongin tuh guru itu gitu. Saya bilang kalian itu gak ada habis-habisnya gitu benci sama Bob itu. Betapapun beliau itu adalah guru kita, orang tua kita. Saya sediakan mereka gitu. Dan saya bahkan di antara teman-teman yang lain saya bilang, saya yang pernah disakiti dan bahkan saya dipermalukan di muka umum itu saya dibandingkan Anda semuanya. Saya sampai bilang begitu, saya bilang saya merinding. Tapi saya mungkin satu-satunya yang masih berani datang ke rumahnya setelah saya lulus sekolah. Dan alhamdulillah karya saya di rumah beliau itu masih dipajang. Iya. Kenapa? Karena saya itu murid yang paling nurut sebetulnya ya. Tapi sekalinya gak nurut, itu yang diingat sama dia gitu ya, sama beliau gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan gak nurut. Jadi sekali waktu saya dikasih tugas, beliau itu sebagai ketua koperasi di sekolah gitu ya. Jadi ada bangku-bangku ini dikasih tanda gitu loh. Kasih tanda apa? Bangku sekian, KS sekian gitu ya. Nah, saya diminta bikin cetakannya gitu. Jadi saya ini tangannya nggak bisa diem Bu. Ya, jadi saya itu dari kecil itu bukan hanya senang menghitung, tapi juga senang buat karya. Jadi waktu SMP saya itu bisa cari duit sendiri Bu. Ya, saya bikin cincin yang dari benang itu loh, benang nilon itu. Kemudian disulap nama-namanya di situ kan, lumayan tuh. Waktu tahun 96, gitu 97 ya. Dan itu laris manis itu. Harganya 500 perak, 700 perak, tergantung tingkat kesulitannya. Waktu SMA saya bikin apa namanya? Kalau dulu bikin kayak gini sebelum dicetak, kalau sekarang kan pakai banner ya. Kalau dulu pakai tangan, kalau nggak dilukis pakai apa? Karton. Kertas Bu, kertas dipotong spotlight itu, terus tempelin. Kalau nggak kertas stiker, kertas manila biasa, kemudian di lem ya kan? Itu kerjaan saya dulu gitu. Termasuk ya ini, saya udah buatin di rumah, ya kan? Nah, cuma waktu itu saya dapat tugas dari kakak di rumah. Kamu pulangnya lebih cepat, lebih awal, karena nggak ada yang bisa jualan lagi hari ini. Kamu yang harus hati. Jadi karyawan kakak itu semuanya pada libur. Nah, saya yang harus menggantikan jualan. Jadi waktu itu saya dan keluarga besar itu punya usaha keluarga. Itu jualannya yang goreng, fried chicken. Nah, waktu itu baru mulai menjamur tuh fried chicken yang di jalan itu, ya. Nah, itu saya makan di perempatan jalan waktu itu ya. Baik, udah singkat cerita, saya mau izin Pak, tapi tugas ini akan ada yang mengerjakan teman saya. Kebetulan teman saya juga sama, tukang lukis, gitu ya. Bahkan dia lebih lihat, dia itu kalau gambar wayang, itu udah gak mikir gitu dia. Kalau saya gambar wayang itu mesti nyontek. Dan itu juga belum tentu sama hasilnya. Yang ditiru Gatot Kocok, gitu kan, Gatot Kaca, jadinya mungkin Dona, karena nggak bisa. Tapi teman saya itu tangannya itu lembut banget. Gitu. Pak, tugas saya dikerjakan sama beliau. Jadi bukan berarti saya meninggalkan tugas, tapi mohon maaf karena saya ada tugas yang lain, sehingga saya bisa terimakan ke teman. Itu nggak terima. Kamu itu kalau tugas itu dan itu di depan guru yang lain. Guru-guru yang lain ada di situ, dan kemudian saya seakan-akan saya itu kalau dikasih tugas itu nggak pernah diselesaikan. Wah, udah. Waktu itu saya udah nggak bisa nahan air mata. Sekali lagi saya dimaki-maki
Ya, bukan hanya bilang kamu itu nggak bisa menyelesaikan tugas, tapi saya dimaki aku macam-macam, jadi panjang lebar gitu kan. Bukan hanya panjang kali lebar, tapi sekali tinggi. Ya, nah, tapi saya bilang walaupun begitu saya masih datang ke rumah beliau. Sudah terlalu lama saya bicara ya. Kembali lagi ke sini. Unik. Kira-kira keunikan kita di mana? Nah itu kita yang harus menciptakan sendiri. Supaya apa? Anak-anak kalau melihat kita ini punya keunikan, mereka itu akan ingat dengan kita. Makanya sekarang coba perhatikan dari 3 capres itu ada yang dibuat keunikannya gemoy. Lihat. Tapi dari sisi itunya saja gitu yang ingin ditonjolkan gitu kan. Isinya kita nggak tahu. Sudah mulai di sini ya. Yang mau airnya, soalnya greget gitu loh ya. Bukan karena gemoynya bukan ya. Dah. Unik. Jadi teman-teman sebagai guru-guru ngaji ini perlu menciptakan keunikan ini. Oke, yang ketiga harus ada pola. Tukang jahit kalau dia nggak bikin pola, kira-kira kalau kita minta dibuatkan baju sama dia, bakalan cepat atau bakalan lama? Ada pola saja belum tentu cepat. Itu kita. Saya kalau bikin ke tukang jahit gitu ya, itu bisa 3 bulan dan selesai. Kenapa? Kenapa sih nggak selesai 3 bulan? Ya banyak kerjaan. Sebanyak apapun kerjaan itu saya pikir kalau dikerjakan selesai gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu saya punya tetangga di depan rumah tetangga itu kan. Jadi banyak santainya gitu kan ya. Jadi saya greget gitu kan ya. Bapak bilang banyak kerjaan tapi kok nyantai gitu kan. Jadi intinya kan gak dikerjain kan. Gitu. Nah itu ada pola, tapi kalau nggak dilakukan sama aja. Nah, apalagi kalau tidak punya pola. Oke,